Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan memberikan cara atau tutorial untuk mengatasi error 205 pada Sakti untuk Satker yang sudah berlaku TTE tanda tangan elektronik. Nah, jika menemukan error seperti ini, saya contohkan tampilannya. Nah, ini. Nah, ini. Jika menemukan error seperti ini, nah, error TTE proses sainsi gagal, terdapat kendala pada sertifikat elektronik, silahkan lakukan penerbitan kembali. Nah, jika errornya seperti ini, maka yang harus dilakukan adalah tidak ada cara lain menurut petunjuk adalah melakukan pencabutan sertifikat lama dan melakukan pengajuan sertifikat baru. Nah, caranya bagaimana? Kita mulai coba. Nah, caranya pertama, kita harus melakukan pencabutan sertifikat lama. Cara pencabutannya, kita masuk di web BSRE, ini. Kita masuk di web BSRE-nya. Ini seperti ini, kita coba masuk. Saya contohkan kembali. Kita login. Ini saya pakai akun saya, tapi yang kemarin error saya punya adalah akun PPSPM ketika validasi SPM. Nah, kita masuk di user sini, di user yang error tersebut. Jika yang error pada saat validasi SPP berarti user PPK yang harus dilakukan pencabutan, tapi jika yang gagal ada pada saat validasi SPM, maka yang harus dilakukan pencabutan atau dan pendaftaran kembali adalah di user PPK-nya. Selanjutnya, kita coba masuk. Setelah itu, masukkan password. Terus masukkan kode autentikatornya. Nah, akan muncul seperti ini. Tapi sebelum sampai langkah sini, kita lihat dulu. Ini saya sudah buat petunjuknya. Nah, seperti saya jelaskan tadi, jika yang dulu ada SPP, maka kita login tadi di sini menggunakan user PPK-nya. Jika yang error pada saat validasi SPM, maka kita harus login di BSRE-nya menggunakan user PPSPM-nya. Nah, setelah login, masukkan username dan password seperti tadi. Pada saat username-nya kita bisa dapatkan pada saat username yang kita daftarkan pada awal pendaftaran. Jika lupa, tadi ada pilihan klik lupa password. Tadi, jika lupa ada pilihan klik lupa password. Saya contohkan kembali. Ini harus logout dulu. Tadi ada di sebelah sini, lupa password. Coba saya logout dulu. Nah, ini ada klik lupa password. Jika lupa akunnya, maka nanti akan muncul link di emailnya, di email yang sudah didaftarkan tadi. Nah, setelah itu tadi, jika berhasil masuk username dan passwordnya, masukkan kode OTP autentikatornya seperti yang saya lakukan tadi. Nah, tampilannya, kode autentikator itu ada muncul di handphone yang kita scan, yang kita lakukan scan barcode pada saat awal pendaftaran. Nah, contoh tampilannya, ini saya sudah capture tadi. Nah, ini. Tampilannya, tampilan errornya, tampilan barcode-nya, nanti akan muncul di handphone kita, di kode Google Authenticator-nya. Kode itu akan dimasukkan pada saat seperti yang tadi saya lakukan. Di sini saya contohkan dulu. Nah, kode ini diambil dari handphone yang sudah terhubung dengan autentikatornya. Nah, ini jika tidak
Jika aplikasi autentikator di handphone tidak muncul kode OTP-nya, maka lakukan scan barcode ulang. Nah, jika beberapa kasus kode OTP-nya atau autentikatornya sudah tidak berfungsi atau sudah pernah terhapus, dan ketika masuk lagi ternyata sudah tidak bisa dilakukan, sudah tidak ada muncul kode OTP-nya. Maka yang bisa dilakukan pertama, apabila ingin melakukan scan barcode ulang, silahkan lakukan proses reset password terlebih dahulu seperti tadi, lupa password yang ada di halaman portal BSRE-nya. Setelah berhasil reset password, nantinya ketika login akan diminta melakukan scan barcode ulang. Jadi nanti ini untuk kasus yang di handphonenya autentikatornya tidak muncul kode OTP-nya, sehingga kita tidak bisa masukkan di sini. Nah, ini tampilan ketika nanti sudah reset password, lupa password, maka akan muncul notifikasi di email. Nah, notifikasinya itu akan mengarahkan kita untuk melakukan scan barcode ulang. Contoh tampilannya seperti ini. Maaf, saya lupa tadi capture. Jadi nanti akan ada link di email pada saat melakukan reset password. Nah, kita sisa melakukan scan barcode ulang, otomatis nanti akan masuk di handphone kita kode OTP untuk diinput di BSRE-nya. Nah, seperti ini tadi, setelah berhasil reset password, nantinya ketika login akan diminta melakukan scan barcode ulang. Nah, jika masih gagal, contohnya ini, nah ini kasusnya. Jadi barcode-nya ketika kita sudah melakukan scan barcode tetapi masih gagal, maka solusi yang pernah saya lakukan adalah seperti petunjuk ini. Jika masih gagal, hapus kembali aplikasi Google Authenticator-nya yang sudah kita download. Kita hapus kembali, terus download kembali. Setelah kita hapus, kita download kembali di handphone, dan lakukan scan barcode ulang. Dan masukkan kode OTP-nya di sini, kodenya di sini, sesuai dengan yang muncul di handphone. Nah, ketika cara ini juga masih gagal, jika masih gagal sudah hapus aplikasi, download, atau scan masih gagal juga seperti tampilan ini, maka bisa melakukan scan dengan handphone yang berbeda. Artinya, coba mengganti device atau mengganti handphone. Saya pernah lakukan juga dan itu berhasil. Jadi, jika cara pertama gagal melakukan hapus dan download kembali, bisa dilakukan dengan cara lain, yakni melakukan scan dengan handphone yang berbeda. Nah, selanjutnya jika ini semua proses sudah berhasil, kita masuk otomatis tadi di sini scan barcode-nya kita menggunakan yang dari Google Authenticator. Artinya jika Google Authenticator-nya sudah berhasil, kita masukkan kodenya. Nah, maka saya ulangi lagi. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini user saya. Setelah ini masuk di BSRE-nya tadi, selanjutnya pilih menu sertifikat saya. Ini sertifikat saya. Terus daftar sertifikat elektronik. Nah, selanjutnya klik aksi seperti petunjuk ini. Klik aksi. Nah, selanjutnya klik pencabutan. Nah, di sini pilih alasan lainnya, karena di sini terkait dengan sertifikat yang rusak ini. Pilih lainnya. Ini pilih pencabutan, pilih lainnya. Nah, setelah dilakukan pencabutan, selanjutnya akan muncul notifikasi di email kalau pencabutan atau revoke telah berhasil. Contohnya, contoh pencabutan berhasil kita bisa lihat ini. Nah, ini adalah selamat pencabutan sertifikat Anda berhasil. Ini kita terima email di email yang telah didaftarkan dari email BSRE-nya. Nah, jika sudah menerima email seperti ini, selanjutnya
klik sertifikat saya, ada di sini, sertifikat saya, terus klik permohonan baru. Permohonan baru, klik e-sign, selanjutnya akan diarahkan untuk mengajukan permohonan baru. Nah, nantinya user akan menerima notifikasi link email set passphrase. Nah, selanjutnya setelah melakukan tadi ini, e-sign, selanjutnya di email lagi akan muncul notifikasi link terima set passphrase seperti ini. Ini terima kasih. Nah, ini klik buat passphrase-nya. Selanjutnya masukkan kode passphrase yang diinginkan. Kode ini nantinya jika sudah berhasil adalah kode yang sama digunakan di Sakti pada saat verifikasi SPM atau SPP sesuai user. Jadi kodenya passphrase itu tidak harus sama dengan pada saat kita login di BSR-nya, tapi tidak harus sama tapi bisa sama. Jadi tidak, yang jelas dia harus memuat minimal 6 angka terdiri dari huruf besar, huruf kecil, dan kombinasi angka dan karakter. Nah, selanjutnya setelah passphrase-nya sudah kita input di sesuai link ini, kita klik link ini. Nah, ini selanjutnya kita akan menerima email jika pendaftaran set passphrase sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan menerima email seperti ini. Nah, ini emailnya kalau sertifikat Anda telah terbit. Nah, jika sudah menerima email begini, artinya seluruh pendaftaran sertifikat telah berhasil terbit kembali dengan sertifikat yang baru dan insya Allah siap digunakan di user Saktinya. Nah, nantinya di user Bapak Ibu semuanya, di sini akan muncul 2 baris nantinya. Berbeda dengan saya, nanti saya 2 baris, satu yang sudah di revoke statusnya, satunya berstatus isu. Yang revoke artinya sudah dilakukan pencabutan. Nah, nantinya akan ada 2 baris di sini. Nah, barangkali sekian dari saya. Ini selanjutnya langkah 8, selanjutnya perhatikan nomor 6 tidak ada. Oke, semoga berhasil Bapak Ibu semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.